China's government has announced it's raising tariffs on U.S. goods from 84% to 125%. Economic prosperity. Welcome to China. Welcome. Saat konflik dagang antara Amerika Serikat dan China semakin memanas, sikap Presiden Donald Trump mulai terlihat berubah. Ia tak lagi sekeras sebelumnya. Melalui juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, Trump menyampaikan keyakinannya bahwa kesepakatan tarif antara kedua negara masih sangat mungkin terjadi. Menariknya, pernyataan ini muncul hanya beberapa jam setelah pemerintah China secara drastis menaikkan tarif impor terhadap barang-barang asal Amerika dari 84% menjadi 125%. Kebijakan tarif baru dari Beijing ini menjadi pukulan balik yang cukup berat bagi Amerika Serikat. Tidak sedikit sektor bisnis yang kini terancam, termasuk industri kendaraan listrik. China yang dikenal sebagai pemimpin global dalam produksi dan penjualan mobil listrik memegang lebih dari separuh pangsa pasar dunia. Selain tarif, langkah strategis lain yang diambil Beijing adalah pembatasan impor film-film dari Hollywood. Bagi studio-studio besar seperti Warner Bros. Maupun Walt Disney Co., kebijakan ini bukanlah perkara kecil. China selama ini menjadi pasar internasional yang sangat penting bagi pendapatan mereka. Dan pendapatan tersebut bisa berdampak besar terhadap kelangsungan bisnis hiburan asal Amerika Serikat. Now, China says it will raise tariffs on U.S. goods to 125%, an escalation. Sementara itu, negara-negara di Eropa mulai merasakan langsung dampak dari kebijakan perdagangan agresif yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Ketidakpastian ekonomi yang terus berkembang mendorong mereka untuk mengambil langkah antisipatif. Pemerintah di beberapa negara mulai menggulirkan skema perlindungan ekonomi, dikenal sebagai perisai tarif, dengan nilai mencapai miliaran euro guna melindungi sektor usaha dan lapangan kerja dari ancaman resesi yang kian mendekat. Dalam beberapa hari terakhir, negara seperti Jerman, Spanyol, Italia, dan Portugal telah mengumumkan bantuan keuangan yang totalnya melebihi 50 miliar euro. Ini merupakan respon atas penurunan aktivitas ekspor ke Amerika yang membuat banyak pelaku usaha mulai menghitung ulang kelangsungan bisnis mereka. Bahkan, tak sedikit perusahaan yang mulai mempertimbangkan opsi terburuk, pemutusan hubungan kerja demi menjaga stabilitas keuangan. Eropa jelas tidak tinggal diam. Komisi Uni Eropa dikabarkan tengah menggodok rencana untuk mengenakan tarif balasan sebesar 25% terhadap berbagai produk ekspor asal Amerika Serikat. Nilai total barang-barang yang masuk dalam daftar ini diperkirakan mencapai 22,1 miliar euro berdasarkan data impor Uni Eropa sepanjang tahun 2024. Komoditas yang dipertimbangkan antara lain mencakup produk-produk pertanian seperti kedelai dan daging, juga barang-barang industri seperti tembakau, besi, baja, hingga aluminium. Semuanya menyasar sektor-sektor Amerika yang sangat bergantung pada perdagangan lintas Atlantik. Penangguhan tarif selama 90 hari yang sebelumnya diberikan oleh Presiden Trump memang sempat membuka ruang negosiasi. Namun kenyataannya, kerusakan ekonomi akibat tarif yang lebih dulu diberlakukan sudah terlanjur terasa. Bursa saham Eropa sempat jatuh, memicu gejolak yang cukup dalam di pasar keuangan. Kini, tampaknya Eropa memilih untuk bergerak ke arah yang berbeda, melirik celah yang terbuka di tengah persaingan Amerika Serikat dan China, dan berupaya masuk ke dalamnya. Nah, menariknya, langkah Eropa ini mendapat sambutan hangat dari Beijing. Hubungan antara Uni Eropa dan China pun mulai bergerak ke arah yang lebih positif. Keduanya tengah menjajaki kemungkinan untuk mengakhiri tarif atas kendaraan listrik yang sebelumnya diberlakukan pada tahun 2024. Negosiasi ini menjadi sinyal bahwa dua kekuatan besar tersebut mulai menemukan kepentingan bersama, terutama di tengah persaingan ketat dalam industri otomotif global. Lebih dari itu, Uni Eropa juga sedang mempertimbangkan strategi baru menerapkan harga minimum untuk kendaraan listrik impor. Pendekatan ini sebenarnya sudah digunakan pada produk-produk lain, namun belum pernah diterapkan dalam sektor otomotif. Tujuannya jelas, melindungi industri mobil dalam negeri yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Eropa. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, bahkan secara tegas menyatakan bahwa menjaga pasar tetap adil adalah langkah penting untuk melindungi lapangan pekerjaan dan stabilitas sosial di kawasan tersebut. Apa yang terjadi antara Eropa dan China saat ini tentu menjadi perkembangan yang menarik. Selama bertahun-tahun, hubungan kedua pihak bisa dibilang tidak terlalu harmonis, bahkan kerap bersitegang. Tapi situasi ekonomi global yang tidak menentu, terutama akibat kebijakan dagang dari Washington,
tampaknya mendorong keduanya untuk saling membuka diri. Kini, kerjasama mulai dirancang dan peta kekuatan global pelan-pelan mengalami pergeseran. Perang tarif antara Amerika Serikat dan China sejatinya bukanlah konflik yang meledak tiba-tiba. Akar persoalannya bisa ditelusuri kembali ke Februari 2025 saat Presiden Donald Trump mengambil langkah awal yang memicu ketegangan besar. Ia secara sepihak memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% untuk berbagai produk impor asal China. Tak butuh waktu lama, China langsung menanggapi. Negeri tirai bambu itu menaikkan tarif hingga 15% terhadap komoditas penting seperti batu bara dan gas alam cair. Tak hanya itu, tambahan 10% juga diberlakukan untuk produk strategis lain, seperti minyak mentah, kendaraan bermesin besar, serta alat-alat pertanian modern. Konflik pun terus bereskalasi. Pada tanggal 3 Maret 2025, Trump kembali menaikkan tarif impor terhadap barang-barang China dari sebelumnya 10% menjadi 20%. Merespon langkah ini, keesokan harinya China langsung melancarkan serangan balik. Mereka memberlakukan tarif 15% terhadap jagung, gandum, ayam, dan kapal asal Amerika. Tak berhenti di situ, China juga mengenakan tarif tambahan 10% untuk sejumlah produk lainnya, termasuk daging babi, daging sapi, kedelai, sorghum, hasil perairan, sayur mayur, hingga produk susu dari Amerika Serikat. Seluruh kebijakan tersebut mulai diterapkan pertanggal 10 Maret. 1 bulan berselang, situasi pun semakin memanas. Trump memutuskan untuk menaikkan tarif terhadap produk China sebesar 34% lagi. Menurut Gedung Putih, tarif baru ini bersifat tambahan. Artinya, diterapkan di atas tarif yang sudah ada sebelumnya. Sehingga, total tarif efektif yang dikenakan menjadi 54% untuk seluruh barang impor dari China. Tak tinggal diam, China kembali memberikan respon tegas. Mereka mengumumkan akan menerapkan tarif balasan sebesar 34% terhadap semua barang asal Amerika Serikat. Efektif per 10 April 2024. Namun, Trump belum selesai. Ia pun mengeluarkan ancaman lanjutan. Jika China tak segera mencabut kebijakan tarif balasan mereka paling lambat 8 April, maka Amerika Serikat kembali menaikkan tarif menjadi 50%. Dan benar saja, pada 9 April, setelah China tak menunjukkan tanda-tanda mengalah, Trump mewujudkan ancamannya. Tarif efektif terhadap produk China pun melonjak drastis dari 54% menjadi 104%. China pun kembali bereaksi dengan tajam. Kali ini mereka menjatuhkan tarif balasan hingga 84% terhadap berbagai barang ekspor dari Amerika. Trump kembali menaikkan tensi dengan meningkatkan tarif atas produk China menjadi 145%. Tak berselang lama, tepatnya pada tanggal 11 April 2025, Beijing pun memberi respon. China menaikkan tarif terhadap barang-barang asal Amerika Serikat menjadi 125%. Tekanan demi tekanan itu akhirnya mulai membuat Washington goyah. Presiden Trump pun terlihat melunak dan mulai memberi sinyal ingin kembali ke meja perundingan. Di tengah memanasnya konflik tarif antara dua raksasa ekonomi dunia, Uni Eropa ikut terkena imbasnya. Ketika Amerika Serikat memutuskan untuk memulai perang dagang, efek domino mulai terasa. Mulai dari gejolak pasar saham hingga melonjaknya biaya produksi bagi berbagai perusahaan di Eropa. Bahkan, beberapa sektor seperti industri minuman keras pun turut terguncang akibat efek tidak langsung dari kebijakan tarif ini. Bagi Uni Eropa, bersikap pasif jelas bukanlah pilihan. Tanpa langkah konkret untuk menjalin kedekatan dengan kekuatan ekonomi lain, terutama China, posisinya akan semakin terdesak. Di balik konflik besar antara Amerika Serikat dan China, Eropa justru bisa menemukan peluang. Jika mampu membaca momentum, pendekatan ke China bisa menjadi jalan keluar untuk memperkuat kembali pondasi ekonomi kawasan. Bukan tanpa dasar, hubungan dagang antara Eropa dan China sebenarnya sudah terjalin cukup erat. Bahkan, statistik menunjukkan tren yang terus meningkat. China saat ini menjadi mitra dagang ketiga terbesar untuk ekspor barang Uni Eropa dan juga merupakan mitra terbesar untuk impor. Di tahun 2024, Uni Eropa mencatat ekspor ke China sebesar 213,3 miliar euro. Namun, angka impor dari China jauh lebih besar, mencapai 517,8 miliar euro. Hal ini menyebabkan defisit perdagangan sebesar 304,5 miliar euro di pihak Eropa. Nah, produk yang diimpor China dari Eropa pun cukup beragam, mulai dari alat telekomunikasi, mesin industri, peralatan listrik, hingga sistem pengolah data otomatis.
Sementara dari sisi ekspor, Eropa memasok ke Cina berbagai komoditas seperti kedelai, batu bara, dan juga kendaraan roda 4. No, look, we've been ripped off for years, and we're not going to be ripped off anymore. No, I'm not going to bend at all. Nah, di tengah situasi ekonomi yang masih terus bergejolak, pemerintah Amerika Serikat belum sepenuhnya jelas menentukan arah kebijakan tarif mereka ke depan. Gubernur Federal Reserve, Christopher Waller, menyampaikan bahwa Bank Sentral Amerika Serikat saat ini menelaah apakah tarif-tarif yang diberlakukan oleh Trump bersifat sementara semata atau justru akan menimbulkan efek jangka panjang yang lebih kompleks bagi perekonomian global.